Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pencinta kopi di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Express, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Baik sobat tani, pada kesempatan sore kali ini saya membawa perumpamaan. Ini bahan ya. Ini perumpamaan bahan. Ada dua jenis, nanti akan kita jelaskan. Dan kita sharingkan juga mengenai cara mengatasi hamanya ya. Oke, untuk tutorialnya jangan di skip ya, supaya tidak terjadi gagal paham seperti itu. Oke, untuk tutorial yang pertama akan saya sharingkan dulu kembali mengenai titik tumbuh yang masih simpang siur pemahamannya. Jadi kembali saya akan jelaskan kembali di part 6 ya. Bahkan saya sampai part 6 nih. Mudah-mudahan di part 6 ini sudah banyak sekali yang memahami tentang apa saja kekurangan terlalu menyimpan bahan yang dini, dan apa saja kekurangan melakukan penyimpanan bahan di B1 ya. Kalau terlalu dini, boleh melakukan penyimpanan di B1 ini, tapi kita undur ya, atau sedikit kita lambatkan. Kalau biasanya ini sudah melakukan penyimpanan di bulan 10 over, maka terbaiknya kita lakukan penyimpanan bahan di bulan 1. Jadi tujuannya adalah tidak mengganggu pembuahan ini ya, pembuahan untuk produktivitas di tahun 2026. Seperti itu tujuannya. Nah, jadi contohnya seperti ini ya sobat tani. Kenapa saya membawa bahan ini? Ini contoh nih. Jika sobat tani ini masih bulan 7 awal, sudah melakukan penyimpanan bahan, contoh yang seperti ini tidak sobat tani wiwil, ini satu ruas ya. Nah, ini mungkin ya di titik yang ini atau di sini, gini ya, arahnya ke situ, pas memang arahnya, tapi untuk penyimpanannya terlalu dini. Alhasil nanti ketika di bulan 12 akan sudah sebesar ini. Nah, lihat oleh sobat tani. Jadi ini akan menghambat perkembangan buah di sini. Akan terjadi kerontokan ya, akhirnya pecah dompol karena berbagai unsur hara dan karena tertutupin oleh bahan ini tadi. Tuh ya kekurangannya. Selain ini nanti akan menjadi buah penyelang, apalagi kalau arahnya seperti ini tuh ya, otomatis menutup. Makanya saya menyarankan untuk penyimpanan bahan di bulan 7 awal ini jangan dulu ya sobat tani. Sudah sering di beberapa konten video saya menyarankan jangan dulu melakukan penyimpanan bahan ya. Paham sobat tani? Nah, jika ini belum dilakukan penyimpanan, maka untuk unsur hara akan terfokuskan ke bahan ini semua. Belum terjadi pembagian unsur hara dan belum terjadi gangguan yang akan merugikan dompolan ya. Nah, ketika di bulan 1 itu barusan titiknya aja ya sobat tani. Perlu dipahami bahwa ketika saya menerangkan barusan titiknya itu bulan 1 masih gundul, berarti bulan 2 barusan satu ruas. Nah, ketika di bulan 2 otomatis buah atau bahan B1 ini udah besar ya buahnya, barulah kita melakukan penyimpanan. Nah, ini pun sudah nambah berkembang panjang ke sana, barulah kita melakukan penyimpanan bahan ya. Ketika bahan B1 yang kita simpan sekarang ini over, ini karena penyimpanan di bulan 10, maka itulah
Sering saya sarankan boleh melakukan penyimpanan di B1 ini, tapi diundur ya, atau sedikit kita terlambatkan di bulan 1 titik tumbuhnya. Ke bulan 2 barusan 1 ruas seperti ini. Oke, seperti itu ya. Paham Sobat Tani tentang melakukan penyimpanan bahan dan triknya? Jika sambungan ini sudah tua seperti ini, sudah 6 tahun, boleh melakukan penyimpanan bahan ulang di bulan 10, boleh. Walaupun ini di bulan 10, tapi jangan di B1 ini ya. Dengan catatan jangan di B1 ini, cari di tempat yang lain. Tuh, boleh yang di situ atau di situ. Ya. Jika tidak tumbuh, maka langkah lain boleh melakukan penyimpanan di B1 tapi kita lambatkan. Dan solusi sambungan baru. Kenapa saya selalu di pohon ini? Karena supaya Sobat Tani itu mudah untuk memahaminya ya, mudah untuk menyerap ilmunya tentunya seputar tanaman kopi. Nah, jika di pohon yang itu atau di pohon yang itu mungkin kurang paham ya. Tuh. Jadi yang ini yang selalu saya jadikan bahan ya, bahan percontohan untuk diseringkan buat Sobat Tani semua. Karena ini penyimpanannya di titik tumbuh bulan 10 seperti itu ya. Oke, mengenai titik tumbuh bahan, penyimpanan ulang, dan cara mengatasi buah kopi yang over sudah tentunya sering kita publikasikan. Dan kembali saya menyarankan sekarang untuk hama ya. Hama, marilah kita cegah hama itu, supaya bahan yang sudah siap kita simpan ini tentunya tidak terganggu lagi oleh hama seperti PBKO, belalang upas, dan kutu kebul. Nah, untuk kutu kebul sendiri itu bisa pakai metaklor, insektisida metaklor ya Sobat Tani. Dan yang paling membandel dan sangat membahayakan adalah PBKO, bisa melubangin ranting. Setiap bahan yang kita simpan biasanya mengalami patah ranting, itulah yang disebabkan dengan hama PBKO. Nah, jadi ada langkah-langkah lain selain insektisida ya Sobat Tani. Jadi langkah lain seperti contoh pupuk. Nah, pupuk itu ada di antara jenis pupuk yang bisa tentunya meningkatkan imunitas ya, imun atau kekebalan tanaman kopi kita terhadap serangan penyakit, yaitu berada di pupuk ZA ya. ZA itu bagus untuk menangani atau untuk mengebalkan imun tumbuhan kita terhadap serangan penyakit dan hama-hama yang lainnya. Maka dari itu, selain dari insektisida, mari kita lakukan pemupukan menggunakan ZA ya. Tentunya penaburan ZA itu ada waktunya juga ya Sobat Tani. Nah, ketika kemarin di bulan 4 tuh boleh seperti itu. Dan ZA juga tidak sama dengan urea atau nitrea, unsur N-nya hanya 21% ya Sobat Tani, seperti itu. Jadi selain itu juga ZA juga bisa membenahi tanah dari tanah yang seperti pH-nya terlalu tinggi seperti itu, dan mampu ya menetralkan tentunya tanah kita itu yang sedikit banyaknya terkontaminasi dengan semacam penyakit-penyakit yang lainnya. Itu makanya saya sarankan untuk pupuk juga ZA. Selain ZA juga KCL ya Sobat Tani, KCL. Jadi dua jenis pupuk itu, KCL dan ZA, itu sangat penting untuk kekebalan tanaman kita terhadap serangan penyakit dan hama ya. Jadi penting tuh untuk unsur KCL dan ZA ya.
Tambah lagi dengan kalau sobat tani memungkinkan untuk mencarinya, mendapatkannya NPK itu NPK grower itu boleh. Untuk di posisi yang sekarang ini saya rekomendasikan ya untuk KCL dan NPK. ZA-nya nanti ya sobat tani di bulan 10. Bulan 10 itu boleh ketika moto yuyunya sudah selesai, ketika bahan B1 ini sudah moto yuyu semua dan mengeluarkan pupus baru untuk calon bahan lanjutan berikutnya, maka itu pupuknya ada 3 jenis. Ada KCL, ada ZA, dan boleh juga menggunakan NPK kembali sebagai tambahan ya. Seperti itu. Jadi itulah solusi selain insektisida. Jadi pupuk pun ada ya untuk mengebalkan imun. Jadi imun itu penting ya sobat tani, kekebalan tanaman kita itu. Apabila mungkin untuk insektisida kepayahan tuh untuk menanganinya, jadi ada unsur yang menguatkan tangkai ranting ini seperti KCL, itu akan kuat saja, tidak patah dan tidak sakit. Makanya penting untuk unsur hara seperti ZA dan KCL, karena KCL itu mampu menguatkan batang dan ranting ketika bahan B1 kita ini berbuah lebat. Itu ya sobat tani untuk penjelasan pupuknya. Baik sobat tani dan teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten video kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.